Halo semua, di video kali ini saya akan mengajar tentang sosiologi, yaitu dengan tema sosialisasi dan kepribadian. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba Reva pimpin doa. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Doa selesai. Oke, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nggak ada, Bu. Coba Reva minta pulpennya dulu dari Ibu Aksen. Reva Bancin, Hadir, Bu. Stefani Bancin, Hadir, Bu. Mei Solin. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba dirapikan dulu kursinya. Lihat sampah-sampah yang ada di bawah mejanya. Kalau tidak ada, kita mulai pembelajaran kita. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya. Nilai dan norma, Bu. Siapa masih ingat apa itu pengertian nilai dan norma? Saya, Bu. Ya, coba jelaskan. Nilai adalah ukuran terhadap sesuatu dan norma adalah aturan. Ya, benar yang dikatakan oleh teman kalian itu bahwa nilai adalah suatu pandangan baik buruknya tentang sesuatu, dan norma itu adalah aturan-aturan yang di dalam masyarakat. Nah, penerapan nilai dan norma itu merupakan suatu proses sosialisasi. Jadi, materi kita hari ini yaitu sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Dan pembentukan kepribadian. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan apa tujuan kita belajar pada hari ini. Yang pertama itu, peserta didik harus mampu menjelaskan apa itu pengertian sosialisasi. Dan yang kedua, peserta didik harus mampu menjelaskan apa fungsi sosialisasi untuk pembentukan kepribadian. Nah, kita lanjut ke materi kita, yaitu pengertian sosialisasi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian sosialisasi, siapa yang tahu apa itu pengertian sosialisasi? Coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Stefani. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas perannya di dalam suatu kelompok. Oke, benar yang dikatakan teman kalian tadi. Siapa lagi yang tahu apa itu pengertian sosialisasi? Tidak ada lagi? Ya, sosialisasi itu adalah suatu proses kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang di dalamnya melalui keluarga sampai masyarakat luas. Ibu buat di sini ya. Bisa ditulis ya, yang penting-penting. Kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat keluarga sampai masyarakat luas. Oke.
Selanjutnya itu, apa saja sih contoh-contoh dari sosialisasi itu? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Reva. Contoh dari sosialisasi ialah kerja bakti atau gotong royong bersama, membersihkan selokan dan jalan-jalan di desa yang secara rutin setiap minggunya. Oke, benar yang dikatakan oleh teman kalian itu, bahwa contoh dari sosialisasi itu adalah bergotong royong dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan kalian di dalam rumah. Misalnya kebiasaan kalian menggosok gigi di pagi hari, mengerjakan pekerjaan rumah, itu merupakan suatu proses sosialisasi yang ada di dalam keluarga. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada tahap-tahap dari sosialisasi. Tahap-tahap sosialisasi itu ada 4. Yang pertama itu, Ibu akan mencatat di sini. Ini bantu itu. Sebenarnya tahap-tahap sosialisasi. Nah, tahap-tahap sosialisasi ini ada 4. Yang pertama itu persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini, sejak manusia dilahirkan ke dunia, anak itu sudah dipersiapkan oleh orang tuanya, yaitu untuk mengenal lingkungannya. Misalnya, apakah kalian punya adik bayi ataupun anak tetangga kalian, pasti orang tuanya itu mempersiapkan anaknya. Misalnya itu, ketika dia mengasih makan, ibu akan mengatakan mamam gitu kan. Jadi itu merupakan suatu persiapan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya itu meniru. Nah, setelah pada tahap persiapan, selanjutnya itu meniru. Anak itu sudah mulai meniru kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya itu bermain masak-masakan. Selanjutnya itu meniru gaya-gaya orang dewasa, yaitu bermain makeup. Itu adalah tahap meniru, ataupun sudah meniru bagaimana lingkungannya. Itu merupakan tahap kedua, yaitu tahap meniru. Nah, selanjutnya itu siap bertindak. Nah, pada tahap siap bertindak ini, anak sudah memasuki jenjang pendidikan seperti kalian ini. Kalian ini sedang memasuki tahap siap bertindak, di mana di sini anak sudah mulai mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, ataupun sudah mengenali jati dirinya. Dan yang keempat itu bertindak kolektif. Nah, pada tahap ini anak sudah dianggap dewasa, yaitu pada saat berusia pada umur di atas 18 tahun. Di sini anak sudah dianggap dewasa. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui jati dirinya, dan dia sudah mengetahui siapa dirinya, dan dia sudah diterima oleh masyarakat setempat. Nah, sampai di sini paham tahap-tahap dari sosialisasi? Paham, Bu. Nah, tahap sosialisasi itu ada 4. Yang pertama itu tahap persiapan, meniru, siap bertindak, dan bertindak kolektif. Oke, kita masuk bentuk-bentuk dari sosialisasi. Kita masuk lagi ke bentuk-bentuk dari sosialisasi. Bentuk-bentuk sosialisasi itu ada 2. Yang pertama itu sosialisasi primer, dan yang kedua itu sosialisasi sekunder. Oke, Ibu tulis dulu di sini bentuk-bentuk sosialisasi. Oke, yang pertama itu primer.
primer. Nah, siapa yang tahu apa itu pengertian sosialisasi primer? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Stefani. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang terjadi di dalam keluarga. Iya, benar yang dikatakan oleh teman kalian yaitu Stefani bahwa sosialisasi primer itu adalah sosialisasi yang terjadi di dalam keluarga, di mana sejak pertama manusia dilahirkan, disinilah tempat dia bersosialisasi. Dan yang kedua itu adalah sosialisasi sekunder. Siapa yang tahu apa itu pengertian sosialisasi sekunder? Coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, Repasiva. Apa itu pengertian sosialisasi sekunder? Pengertian dari sosialisasi sekunder ialah yang terjadi di dalam masyarakat. Oke. Benar yang dikatakan oleh si Repasiva bahwasannya sosialisasi sekunder itu adalah sosialisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, sosialisasi sekunder ini adalah sosialisasi misalnya pada teman sebaya, lingkungan tempat tinggal kalian. Itu merupakan proses sosialisasi yang kalian lakukan setelah sosialisasi dari keluarga. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang bentuk-bentuk sosialisasi? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, bentuk-bentuk sosialisasi itu ada dua. Yang pertama itu adalah sosialisasi primer. Dan yang kedua itu adalah sosialisasi Sekunder. Oke, sudah ya, sudah paham sampai di sini. Kita lanjut. Yaitu kita masuk ke tipe-tipe dari sosialisasi. Nah, sosialisasi ini memiliki tipe. Yang pertama itu formal. Tipe. Sosialisasi tipe-tipe sosialisasi ini yang pertama formal. Formal ini dimasukkan suatu yang berlandaskan lembaga. Misalnya itu di sekolah sama yang kita lakukan pada saat ini ya kan. Ini merupakan suatu proses dari sosialisasi di mana sekolah itu sangat berperan penting untuk membentuk kepribadian seorang anak ataupun kepribadian diri manusia. Nah, yang kedua itu informal. Siapa yang tahu apa itu sosialisasi informal? Tidak ada, Bu. Oke. Sosialisasi informal ini adalah sosialisasi yang terjadi di dalam masyarakat ataupun di luar dari sekolah. Misalnya itu yang Ibu katakan tadi yaitu di lingkungan sekitar, tempat sebaya, itu merupakan suatu proses sosialisasi. Oke. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Yaitu tipe-tipe sosialisasi itu ada dua. Yang pertama adalah formal, yang kedua Informal. Oke, kita lanjut ya kalau udah paham. Kita lanjut ke agen sosialisasi. Agen. Siapa di sini tahu apa itu agen? Ada yang tahu apa itu agen? Tidak ada, Bu. Nah, agen ini adalah orang, siapa saja yang berperan untuk pembentukan kepribadian anak. Yang pertama itu keluarga. Keluarga. Nah, agen sosialisasi itu adalah yang pertama keluarga. Kenapa keluarga? Karena semenjak manusia dilahirkan, dia akan mempunyai keluarga ataupun orang tua. Ini keluarga sangat berperan penting untuk mendidik ataupun melatih anak agar anak itu bisa ketika dia pergi ke lingkungan ataupun masuk ke dalam masyarakat, maka dia akan diterima masyarakat. Jadi yang berperan penting di sini adalah yang berperan utama dalam sosialisasi ini adalah yang pertama itu keluarga. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, lanjut.
Yang kedua itu lingkungan. Lingkungan juga merupakan suatu proses sosialisasi untuk pembentukan kepribadian anak. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kepribadian anak. Misalnya, si Stefani itu tinggal di lingkungan orang-orang yang baik. Ataupun si Reva tinggal di lingkungan orang-orang yang bandel. Maka si Pani ini akan baik kepribadiannya. Karena dia tinggal di lingkungan yang baik. Dan si Reva tinggal di lingkungan anak-anak nakal. Kepribadiannya itu pasti nakal. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, yang ketiga, kita lanjut ya. Yang ketiga itu adalah kelompok salah sama aku mati. Ke agen-agen dari sosialisasi. Agen sosialisasi. Sosialisasi. Yang pertama itu keluarga. Apakah anak-anak didik sekalian sudah bosan ataupun merasa ngantuk? Sudah, Bu. Oke, kita buat iya dulu. Biar kalian semangat. Berdiri. Coba Fani pimpin. Seperti biasa. Semangat. Semangat. Oke, serentak semua ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sudah bisa? Kita mulai pembelajaran kita lagi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Yang pertama itu tadi apa tadi? Keluarga. Oke. Agen sosialisasi yang pertama itu adalah keluarga. Di sini keluarga sangat berperan penting untuk membentuk kepribadian anak. Di mana keluarga, interaksi antara anak dan keluarga sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Misalnya itu, ketika keluarga tidak mendidik anak ataupun membiarkan anak, otomatis kepribadiannya itu akan tidak baik. Jadi di sini keluarga sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Selanjutnya itu sekolah. Yang kedua itu adalah sekolah. Di mana di sini sekolah sangat berperan penting untuk pembentukan kepribadian anak. Di sini sekolah berperan untuk mendidik ataupun menerapkan nilai-nilai norma kepada peserta didik agar peserta didik itu dapat nanti diterima oleh masyarakat ataupun dapat menyesuaikan dirinya di dalam masyarakat seperti yang kalian lakukan pada saat ini. Selanjutnya itu sudah mengerti kan? Sudah, Bu. Selanjutnya itu adalah kelompok sepermainan. Kelompok sepermainan. Aduh. Oke. Siapa di sini punya teman ataupun sahabat memiliki kelompok sepermainan? Ya. Kelompok sepermainanmu itu bagaimana? Apakah mereka itu bandel-bandel, pendiam, ataupun rajin? Rajin, Bu. Oke. Kelompok sepermainan itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Misalnya itu, si Stefani memiliki kelompok sepermainan yang rajin. Otomatis Stefani akan ikut rajin ataupun kepribadiannya juga rajin. Itu merupakan agen sosialisasi yang ketiga. Jadi kelompok sepermainan juga sangat mempengaruhi bagaimana kepribadian seseorang. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kita masuk ke 4 ataupun yang terakhir, itu media massa. Media. Nah, siapa di sini yang punya Facebook? Semua punya Facebook kan? Ataupun siapa di sini pernah mendengar radio? Saya, Bu. Ataupun siapa di sini pernah menonton televisi ataupun berita? Saya, Bu.
Ya, pasti kalian di sini semua pernah menonton radio, punya Facebook, punya televisi. Jadi media massa juga sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian. Ataupun media massa merupakan agen dari sosialisasi. Kenapa? Karena sekarang ini anak-anak itu sering mendengar ataupun menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam, misalnya di televisi, misalnya di Facebook. Tapi tergantung bagaimana si peserta didik menilainya ataupun bagaimana peserta didik menyikapinya. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, agen-agen sosialisasi itu adalah ada 4. Yang pertama itu apa? Keluarga, Kedua, sekolah, ketiga, kelompok sepermainan, keempat. media massa. Oke, kita lanjut materi. Oke, kita akan masuk ke dalam pola dari sosialisasi. Jadi sosialisasi ini memiliki pola. Yang pertama itu adalah partisipatoris, ya kan? Pola sosialisasi. Yang pertama adalah partisipatoris. Partisipatoris ini adalah pola sosialisasi yang memfokuskan dua arah ataupun adanya kesepakatan antara anak dengan orang tua. Misalnya itu, ketika si Mei juara pas pengambilan rapor, maka orang tuanya itu memberikan hadiah kepada si Mei. Itu merupakan suatu contoh dari pola partisipatoris. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu adalah represif. Nah, pola represif ini kebalikan dari partisipatoris. Kenapa kebalikan? Karena pola ini merupakan satu arah ataupun hanya keinginan dari orang tua. Misalnya itu, si Reva itu ingin sekolah di SMA salah, tapi orang tua tidak ingin Reva itu sekolah di SMA salah, tapi orang tuanya ingin dia sekolah di SMA Julu. Itu merupakan pola dari represif. Jadi di sini adanya keterpaksaan antara orang tua dengan anak, yaitu di mana orang tua memaksakan kehendak dirinya sendiri, tidak meminta pendapat dari anak. Itu merupakan pola dari sosialisasi. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Jadi pola sosialisasi itu ada 2. Yang pertama itu apa? Partisipatoris, Yang kedua, represif. oke. Kita masuk yang terakhir ini ya, yaitu pada tahap faktor-faktor pembentukan kepribadian. Faktor-faktor ditulis ya. Minggu depan Ibu mau tanya itu. Pembentukan kepribadian. Yang pertama itu adalah faktor biologis. Pada faktor yang pertama itu adalah faktor biologis ataupun keturunan dari orang tua. Misalnya itu kepribadian Stephanie itu
sama dengan kepribadian ayahnya. Itu merupakan faktor keturunan ataupun faktor biologis. Yang kedua itu adalah faktor lingkungan fisik. Lingkungan fisik. Nah, faktor yang mempengaruhi kepribadian itu yang kedua adalah lingkungan fisik. Kenapa dikatakan lingkungan fisik? Sama seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, bahwasanya lingkungan itu sangat mempengaruhi kepribadian kita. Misalnya yang Ibu bilang tadi kan, si Fani itu bergaul dengan lingkungannya itu yang nakal, ataupun si Repa bergaul dengan lingkungannya yang baik. Jadi kepribadiannya itu si Repa baik, si Fani nakal. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi kepribadian seorang. Selanjutnya itu kita masuk ke budayaan. Faktor yang ketiga adalah yaitu kebudayaan. Kenapa dikatakan kebudayaan ini sangat mempengaruhi kepribadian kita ataupun sangat mempengaruhi kepribadian seseorang? Karena di mana misalnya itu kebudayaan kita apa? Siapa yang tahu? Kalian nggak tahu kebudayaan kita adalah Pak? Udah. Jadi kebudayaan orang Pak itu di mana ketika kita merantau ataupun pergi ke tempat orang, kita akan memiliki budaya di mana kita bisa hidup walaupun di perantauan. Itu merupakan suatu proses faktor-faktor pembentukan dari kepribadian. Yang keempat, pengalaman kelompok. Selanjutnya itu pengalaman kelompok. Jadi faktor-faktor pembentukan kepribadian ini yang keempat itu adalah adanya pengalaman kelompok. Kenapa pengalaman kelompok itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang? Misalnya itu, dia berada di kelompok yang rajin, yang Ibu katakan tadi ya kan? Ataupun dia berada di dalam kelompok yang malas, otomatis kepribadiannya itu akan rajin ataupun malas. Yang kelima, pengalaman unik. Ini adalah yang terakhir. Faktor-faktor pembentukan kepribadian ini yang kelima itu adalah pengalaman unik. Kenapa dikatakan pengalaman unik? Ini merupakan pengalaman yang dialami oleh seseorang. Misalnya, si Mei itu memiliki pengalaman waktu dia tidak mengerjakan tugas, dia kena hukum oleh guru. Dan dari situ dia memiliki pengalaman. Dia akan mengerjakan tugas agar dia itu tidak dihukum guru. Ini merupakan, dari 5 ini merupakan faktor-faktor pembentukan kepribadian. Yang pertama itu tadi apa? Biologis. Kedua, Lingkungan fisik. ketiga, Kebudayaan. keempat, Pengalaman kelompok. kelima. Pengalaman unik. Jadi sampai di sini ada yang belum tahu ataupun ada yang belum paham tentang faktor-faktor pembentukan kepribadian? Tidak ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada, sampai di sini materi kita pada hari ini. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian sudah mengetahui apa yang sudah Ibu jelaskan dari tadi? Oke, yang pertama itu Ibu mau bertanya kepada Repa. Apa yang kau ketahui dari materi kita hari ini? Yang saya ketahui ialah tahap sosialisasi ada 4, yaitu persiapan, peniru, siap bertindak, dan bertindak.
kolektif. Yang kedua, bentuk-bentuk sosialisasi memiliki dua, yaitu pertama sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Oke, Stefani, apa yang kau ketahui dari materi yang Ibu ajarkan dari tadi? Ada 3 Bu, tahap-tahap sosialisasi. Yang pertama persiapan, 2 meniru, 3 siap bertindak, 4 bertindak kreatif. Dan bentuk-bentuk sosialisasi. Sosialisasi sekunder, sosialisasi primer. Sosialisasi tipe-tipe sosialisasi, formal dan informal. Oke, Mei, apa yang kau dapatkan pada hari ini, Nak? Yang saya dapatkan pada hari ini adalah faktor-faktor pembentukan kepribadian ada 5, yaitu 1. Faktor biologis, faktor lingkungan fisik, kebudayaan, pengalaman kelompok, dan pengalaman unik. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Jadi Ibu mau simpulkan bahwa proses sosialisasi itu adalah proses kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam masyarakat, yaitu melalui keluarga sampai ke masyarakat luas. Dan tahap-tahap dari sosialisasi itu ada 4. Yang pertama itu tahap persiapan, tahap meniru, yang ketiga itu bertindak kolektif, dan yang keempat itu siap bertindak, dan yang keempat itu bertindak kolektif. Dan bentuk-bentuk sosialisasi itu ada 2. Yang pertama itu sosialisasi primer, yang kedua itu sosialisasi sekunder. Dan sosialisasi primer itu adalah sosialisasi yang terjadi di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Dan sosialisasi sekunder itu adalah sosialisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya itu Ibu akan, yaitu tipe-tipe dari sosialisasi. Tipe-tipe dari sosialisasi itu ada 2. Yang pertama itu formal, dan yang kedua itu informal. Dan yang selanjutnya itu pola-pola dari sosialisasi. Pola-pola dari sosialisasi itu yang pertama itu apa tadi? Siapa yang masih ingat? Agen Bu. Pola-pola dari sosialisasi. Ada yang mencatat apa itu pola-pola dari sosialisasi? Tidak. Yang pertama itu adalah partisipataris, dan yang kedua itu represif. Nah, selanjutnya itu agen-agen dalam sosialisasi itu ada berapa tadi? 4 Bu. Yang pertama itu adalah Keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga, kelompok dan sepermainan, yang keempat. media massa. Nah, selanjutnya itu yang terakhir tadi, faktor-faktor pembentukan kepribadian ada 5. Yang pertama Biologis, kedua, lingkungan fisik, ketiga, kebudayaan, keempat, pengalaman kelompok, kelima. pengalaman unik. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Siapa minggu depan dipelajari lagi, dan Ibu mau buat tugas kepada kalian. Oke, Ibu buka di sini ya. Tugas. Sebutkan contoh sosialisasi di dalam keluarga. Yang kedua, sebutkan contoh sosialisasi di dalam lingkungan. Oke, dua ya tugasnya. Jangan lupa dikerjakan minggu depan ya. Jadi deh, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang. Siang Bu.